Di video lalu, kita sudah membahas masalah handling atau upgrade handling di motor Stylo ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai upgrade bagian power, khususnya CVT pada motor Stylo. Pasti teman-teman tahu lah, kalau motor Stylo ini adalah motor matic, yaitu maticnya menggunakan CVT, Continuous Variable Transmission. Perlukah kita upgrade? Jadi CVT itu pada dasarnya itu bagaimana kita memanage power atau tenaga dari mesin, kita salurkan sebaik mungkin ke roda, sehingga harapan output tenaga yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan kita. Kalau misalnya di motor biasa itu kan ya motor gigi ya yang kopling, kita bisa ngoper gigi sesuai dengan keperluan kita. Tapi kalau di CVT kita harus melakukan upgrade mulai dari roller dan lain sebagainya seperti yang akan saya bahas di depan ini. Jadi Kirian Stylo ini apa aja sih yang dirubah? Yang dirubah itu hampir semua barang di sini. Barang-barang di sini disebut dengan paket akselerasi atau paket JOS. Isinya apa aja atau kita dapat apa kalau kita beli paket? Tapi ingat kalau misalnya Hypezoners mau beli satu persatu pun ini bisa. Tapi ini kita bicarakan masalah paketnya ya. Yang pertama itu adalah puli. Nah, puli depan ini yang digunakan adalah paket puli Golden Teflon. Golden Teflon apa tuh gitu? Kalau kita lihat di bagian variator atau yang sering dikenal dengan rumah roller ya, di bagian belakangnya ini dilapisi oleh Teflon. Mengingat Teflon ini kalau misalnya semakin panas dia semakin licin. Jadi tujuannya agar pergerakan variator ini lebih smooth dan akan meminimalisir yang namanya gesekan saat variator ini bergeser karena di dalamnya kan ada roller. Ini satu set di variator bersama dengan driving ini udah menjadi satu package. Selain dari itu juga ada rollernya. Roller itu pilihannya banyak sekali. Kalau bawaan dari Stylo ini di 20 gram. Kebetulan yang kita pasang saat ini adalah di 18 gram. Berikutnya adalah weight clutch. Nah, weight clutch ini atau yang disebut dengan clutch set itu ada weight clutch-nya, ini benda ini atau kampas kopling ya yang sering disebut ya. Ini kampas ganda, lalu ada clutch bell-nya atau yang disebut dengan mangkok koplingnya. Ini udah menjadi satu set tersendiri. Berikutnya adalah CVT spring. Nah, CVT spring ini Hypezoners harus hati-hati karena kita harus melihat konfigurasi mesin kita seperti apa. Saat kita mesinnya ini masih standar, Hypezoners jangan menggunakan yang terlalu keras. Rekomendasi kami menggunakan CVT spring yang ukurannya 10% atau sering disebut dengan 1000 rpm. Namun tersedia beberapa ukuran seperti halnya 15% dan 20%. Yang kuning dan merah ini biasanya untuk motor-motor bore up ataupun motor yang sekiranya konfigurasi mesinnya sudah dirubah cukup ekstrim. Seperti udah bore up, udah stroke up, ini di 20% ini akan memadai dan enak. Lalu untuk top speed, apa yang harus dirubah? Sekiranya kalau misalnya kita butuh top speed semakin tinggi, kita ganti gear ratio atau gearbox. Gear ratio yang ada di sini adalah berukuran 13T kali 43T. Ini biasanya sih kalau motornya udah bore up dan lain sebagainya, ini akan enak. Kalau motor standar berarti kita harus merubah roller yang lebih ringan. Tapi itu akhirnya balik lagi ke keperluan bagaimana Hypezoners menggunakan motornya. Apakah pakai untuk harian, untuk touring, ataupun keperluan lainnya. Lalu nggak ada salahnya saat kita upgrade Kirian, kita ganti sekalian si V-beltnya. Kalau V-belt yang tersedia saat ini adalah V-belt dari TDR dengan berbahan Kevlar. Karena bahannya Kevlar ini cukup kuat. Dan kalau misalnya tadi kita ganti ya, sebisa mungkin kenapa saya bilang tadi ganti CVT beltnya, karena kalau kita pakai yang bekas dia sudah tipis. Walhasil penyaluran tenaganya tidak normal. Normalnya karena apa? Karena beltnya sudah menipis. Jadi kita mulai dari nol di mana kita menggunakan belt yang baru. Upgrade di bagian CVT akan membuat penyaluran tenaga dari motor ke roda menjadi lebih baik. Dan kenapa kita harus melakukan upgrade di bagian handling dulu pada video sebelumnya, baru melakukan upgrade power di video kali ini? Karena tanpa handling yang baik, tenaga yang besar pun akan menjadi tidak enak. Jadi pastikan untuk melakukan upgrade di bagian handling, setelah itu bagian power. Jadi hasilnya gimana nih setelah kita sudah upgrade ya? Kita bicara masalah dyno dulu. Ini saya tampilkan di layar.
Ini kalau kita bisa lihat dari total daya yang dihasilkan itu dari 12,5 HP menjadi 13 HP. Ada kenaikan setengah HP. Ini lumayan setengah HP nih. Kita hanya main kiriat saja. Cuman kalau kita lihat dari kurvanya, kurva torsinya, karena torsi itu dibutuhkan untuk menggerakkan motor yang merupakan yang kalau kita rasakan itu adalah akselerasinya, ini kurvanya menjadi lebih gendut dan lebih awal di torsinya, sehingga motor ini terasa lebih powerful dibanding sebelumnya. Jadi untuk stop and go, untuk ditanjakan, dan keperluan kita sehari-hari ini jauh lebih memadai, sehingga bisa saya bilang ya ini patut untuk di-upgrade CVT-nya. Ini motor pada dasarnya, secara kesimpulannya dari video kemarin dan video yang sekarang, di mana handlingnya jauh lebih enak, dan handling motor ini berbeda dibandingkan motor-motor Honda lainnya. Lebih gesit ya kalau menurut saya. Tapi dengan power yang sekarang ini, udah suspensinya gesit, saluran tenaga yang lebih baik, ini jadi enak banget kalau menurut saya ya. Lalu ada barang apa lagi yang sekiranya bisa mendukung untuk performa atau keawetan dari motor stylo Hypesoners? Ada satu part yang bantu di power di sini, salah satunya adalah busi. Ini busi Twin Iridium dari TDR. Ini juga menjadi bagian dari paket akselerasi yang saya bicarakan di sebelumnya. Selain dari itu, ini ada aki atau baterai yang disebutnya. Baterai lithium dari TDR ini memiliki CCA besar. Ingat, CCA itu adalah cold cranking ampere. Jadi saat dia starter, dia memiliki ampere yang cukup besar, arusnya besar. Bukan berarti kalau misalnya kita nanti ganti pakai billet dan lain sebagainya, kita menggunakan baterai lithium ini menjadi lebih baik. Yang harus dilakukan adalah memeriksa yang namanya pengisian seberapa besar, karena aki ini tidak memiliki penyimpanan yang banyak, namun memiliki loncatan atau ampere yang besar saat kita membutuhkannya. Selain dari itu, untuk memastikan kelistrikan di motor kita stabil, ada tersedia yang disebut dengan battery stabilizer dari TDR ini. Karena motor stylo ini menggunakan radiator, pasti ada yang namanya perawatan, karena air radiator itu bukan lifetime, tidak seumur hidup dibiarkan saja dan tidak diganti. Oleh karena itu, TDR memiliki coolant yang disebut dengan Chiltech, yang memang sebaiknya sih mau yang kayak gimana pun ya, misalnya setiap tahun atau per 20.000, 25.000 km kita ganti air radiator, sehingga saluran di dalam mesin ataupun di radiator tidak mampet. Selain dari itu, performa pendinginnya itu tidak akan menurun kalau kita rawat secara berkala. Selain dari itu, yang dipakai dan sering menjadi pertanyaan adalah spionnya pakai apa sih? Spion yang kami gunakan adalah spion dari RPD. Warnanya macam-macam, ada yang hitam, ada yang silver, dan ada juga yang warna gold. Keistimewaannya adalah dimana si bagian kacanya ini dia berlapis warna biru ya, sehingga pas di malam hari kalau kita ada kendaraan di belakang, kadang-kala silau ke mata kita kan. Ini anti reflektif atau disebut jadi apa ya, kita nggak silau kalau ada lampu yang nembak di belakang kita. Jadi pengalaman berkendara kita akan lebih nyaman saat di malam hari. Tentunya hand gripnya banyak, karena hand grip ini juga bisa disesuaikan dengan motor kita. Jadi ini bagian dari style. Selain dari itu, gripnya lebih enak di tangan kita, sehingga saat kita mengendalikan motor akan lebih mantap. Oke Hypesoner, demikian pembahasan upgrade di motor stylo ini. Jika Hypesoner masih punya pertanyaan, Hypesoner bisa langsung kontak atau WhatsApp ke 0813 1970 2000. Masih mau lihat produk secara detail, Hypesoner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!